Tetapi kapal yang lain, Cina, Rusia, India, Pakistan, Malaysia, Thailand, lolos. Iya. Indonesia Jadi, belum. Nah, di sini saya melihat ini ada persoalan juga dengan bendera kapal kita yang tertahan. Dari pemberitaan yang ada, kapal-kapal itu kan tidak berbendera Indonesia. Gamsunoro misalnya, itu berbendera Panama. Kemudian Pertamina Pride berbendera Singapura. Jadi orang-orang Angkatan Laut Pasdaran lihat ini kapalnya kapal berbendera Singapura. Tapi yang meminta diloloskan Indonesia gitu. Jadi gimana nih gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu sebab kenapa kapal ini lambat keluar. Atau ya kalau saya sih bukan menakut-nakuti ya, agak sulit lah keluarnya. Tapi sebenarnya ada langkah nggak sih untuk mengeluarkan kapal-kapal kita sendiri? Sebetulnya kalau pemerintah kita bijak ya, artinya bijak tuh begini, ya udah serahkan kepada bisnisnya gitu. Itu kan ada negosiator-negosiator. Iya. Perusahaan dunia pelayaran ini ekosistemnya tuh udah ratusan tahun, kalau nggak ribuan tahun. Jadi ada asuransi yang tadi saya bilang. Kemudian ada penjamin ini, penjamin itu. Ini nih ada kerjanya gitu. Kerjanya itu apa ya? Kalau lagi krisis kayak begini mereka yang turun gitu. Itu kapal-kapal kami yang asuransi kan. Tolong loloskan. Berapa you minta? Gitu-gitu loh. Ini sepenuhnya bisnis. Cuman pemerintah kita masuk menjadi sebuah langkah yang politis. Akhirnya ya mentok sana sini gitu. Kalau diserahkan kepada agen kapal, agen asuransi, saya kira ini selesai. Nah, kalau kita bicara yang lebih luas lagi dengan dampak blokade tadi kan, sebenarnya kita masih banyak perairan-perairan internasional lainnya yang bisa kita lalui atau kita ambil. Tapi kan ada ongkos yang lebih besar lagi, biaya mungkin kos energi yang lebih besar lagi. Dari Anda melihat ini potensial tetap kita ambil atau mungkin negara-negara lain lakukan atau bagaimana? Nah, kemarin Presiden Prabowo ke Rusia. Untuk menjajaki pembelian minyak Rusia. Dan Menteri Bahlil sendiri kan bilang, kita lebih banyak membeli dari Afrika, Angola, dan Nigeria. Jadi sebetulnya kita tidak bertumpu pada minyak yang berasal dari negara teluk. Ini dari pemerintah sendiri. Cuman kan yang menjadi masalah itu begini, kita pun kan membeli minyak yang sudah jadi, petroleum itu ya, pertama gitu, itu kan membelinya dari Malaysia, membelinya dari Singapura. Nah, dia menjadi masalah bagi kita ketika barang mentah ini tidak sampai ke Singapura, langsung ke Indonesia misalnya, atau bagaimana? Kalau di Indonesia kan kita terbatas, pengolahannya kan kita terbatas. Kita membeli minyak jadi itu beli di Singapura, beli di Malaysia. Nah, orang ini mengambil minyak mentahnya dari teluk. Gitu. Jadi ini yang menjadi masalah bagi kita. Krisis energi kita itu adalah tempat kita biasa membeli minyak yang sudah jadi. Minyaknya belum masuk-masuk karena tercegat di teluk. Di Selat Hormuz ini itu yang membuat harganya jadi naik. Kita sebetulnya end user kok. Gitu. Betul. Kalau kita misalnya di Singapura ada minyak yang udah jadi ya tinggal kirim, kita bayar. Gitu. Kita tidak membeli barang mentah dari teluk. Kalaupun kita beli kita beli dari Angola, dari Nigeria, itu kan tetap di refinerinya kan di Singapura. Karena kita terbatas sekali kemampuan kilang-kilang kita. Oke. Nih, yang kalau misalkan dari Selat Hormuz kan masih mengalami blokade, belum sampai sekarang belum terbuka sama sekali. Nah, kalau misalkan berkaca dari pelayaran nasional sendiri kita, kira-kira ada nggak sih yang dilakukan untuk pemerintah supaya tidak terlalu banyak mungkin dari Kementerian Perhubungan atau dari Pertaminanya atau operator pelayarannya untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi seperti salah satunya blokade atau mungkin perompakan. Nah, jadi begini ya, kalau teman-teman ingat sejarah kapal-kapal Pertamina yang
yang tertahan itu kan kapal itu dikendalikan, dioperasikan oleh Pertamina International Shipping. Iya, PIS ya. Kantornya di Singapura. Kapalnya dibenderakan ke negara-negara kemudahan, Panama, Liberia, Singapura. Kenapa? Karena mereka tradingnya di luar negeri. Iya. Baik. Nah, trading di luar negeri itu dengan segala rasa penasaran, rasa sedih juga, itu lebih banyak memakai skema-skema asing dibanding Indonesia. Indonesia ini rumit bisnisnya. Oke. Misalnya kita punya kapal tanker, kita kirim ke Selat Hormuz. Kapalnya pun kapal gede gitu, berbendera asli Indonesia. Asuransi belum tentu mau mengasuransikannya, menanggung. Kenapa? Kalau nanti terjadi default, rumit gitu loh. Gimana cara mengklaimnya nih gitu loh, dengan sistem hukum Indonesia yang berlapis gitu. Nah ini yang membuat perdagangan energi minyak ya dan bisnis yang lain itu banyak memakai bendera asing. Bahkan Pertamina sendiri perlu menggeser kantor anak usahanya ke Singapura. PIS itu kan anak usaha Pertamina. Iya. Ya, tapi kan kita tahu ada azas kabotage. Nah, itu kalau di dalam negeri. Itu kan tapi tidak diterapkan itu tidak berlaku ke luar negeri. Jadi kapal-kapal antar pulau harus kapal Indonesia. Nah, ada kapal masuk dari luar negeri. Iya, tapi itu sekali jalan dari luar ke dalam keluar lagi. Itu terjadi pada ekspor batu bara misalnya. Kapal batu bara itu kan gede-gede. Betul. Saking gedenya tidak bisa sandar di pelabuhan. Dia transshipment di laut. Jadi dibawa pakai tongkang, nanti dipakai kren naikkan. Ini kapalnya kapal asing. Berbendera asing. Tapi dia tidak boleh ke pulau-pulau lain. Dia masuk ke situ keluar. Nah, inilah kabotage itu. Yang bisa antar pulau itu hanya berbendera Indonesia. Tapi kapalnya kecil-kecil. Kapal yang mengambil minyak dari Singapura yang dimiliki Pertamina itu kapal kecil. Mungkin 1/4 atau 3/4 besarnya kapal Gamsunoro. Wow, kecil berarti kan. Paling mungkin seribuan barrel. Itu kan Gamsunoro itu kan bisa di atas 1 juta bahkan 2 juta barrel kapasitasnya. Nyangkut di Laut Jawa. Oke. Nah, kalau misalkan dalam situasi ini kan masih Hormuz sendiri masih diblokade. Terus kalau kemungkinan kita kan masih butuh sejumlah minyak kan dari negara-negara Teluk Tengah, untuk kemungkinan mungkin nggak hari ini, mungkin hari-hari berikutnya kita masih membutuhkan pengiriman minyak dari sana. Tapi ada nggak langkah-langkah yang kira-kira bisa dilakukan oleh Indonesia dalam membuka celah untuk agar kapal mungkin walaupun tidak berbendera Indonesia tapi kapal yang dari pilih Pertamina bisa masuk ke selat itu. Nah, inilah perlunya diplomasi tadi. Cuman saya melihat dari awal kasus kapal ini kita agak kurang bagus startingnya. Misalnya begini, kita baru mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pemimpin agung Iran Said Ali Khamenei itu 4 hari. Hari keempat ya. Hari keempat. Itu pun pakai surat. Sementara Presiden Putin, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hari pertama dapat kabar mengucapkan bela.